Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholi Kusumawati, NPM 19751038 dari jurusan Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum statistika pengaruh jumlah bibit terhadap hasil panen ikan lele di Kecamatan Abung Surakarta. Langsung saja kita ke pembahasan, ke slide berikutnya. Baiklah, di sini ada korelasi. Apa sih korelasi itu? Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama, atau disebut korelasi positif, atau berlawanan disebut korelasi negatif. Berikut data responden sebelum menggunakan analisis korelasi dan sesudah menggunakan analisis korelasi. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu di sini ada data responden X dan Y yang berjumlah 30 responden. Bisa kita lihat di sini jumlah X yaitu 106.500 dan jumlah Y 10.503. Dan berikut data setelah menggunakan analisis korelasi, yaitu bisa kita lihat di sini perbedaannya kita sudah menggunakan X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Bisa kita lihat jumlahnya di sini. Oke, selanjutnya kita untuk mencari nilai korelasi bisa menggunakan rumus di bawah ini. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu data setelah menggunakan analisis korelasi. Bisa kita lihat di sini ada X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Bisa kita lihat jumlah masing-masing dari penghasilan tersebut. Di sini kita menggunakan rumus korelasi untuk mencari nilai berapa dari jumlah yang kita cari menggunakan rumus korelasi tersebut. Oke, selanjutnya ke slide berikutnya. Kita menggunakan persamaan regresi. Apa sih persamaan regresi? Regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi, variabel yang mempengaruhi disebut independen variabel atau variabel bebas, dan variabel yang dipengaruhi disebut dependent variable atau variabel terikat. Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka disebut sebagai persamaan regresi sederhana. Sedangkan jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut sebagai persamaan regresi berganda. Baik, berikut pengaruh produktivitas terhadap jumlah bibit terhadap hasil panen ikan lele di Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara. Berikut hasil data menggunakan persamaan regresi. Bisa kita lihat di sini untuk keterangannya, persamaan regresi linear sederhana, yaitu menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX plus nilai residu. Bisa kita lihat di sini untuk mencarinya. Oke, selanjutnya di sini ada data dari persamaan regresi yang sudah kita lihat di layar. Oke, berikut ada data. Oke, berikut di sini ada data dari persamaan regresi. Bisa kita lihat di sini
hasil menggunakan rumus persamaan regresi. Lanjut, untuk selanjutnya, di sini ada koefisien determinasi. Apa sih koefisien determinasi? Koefisien determinasi dengan simbol R2 merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Definisi berikutnya menyebutkan bahwa R2 merupakan rasio variabilitas nilai-nilai yang dibuat model dengan variabilitas nilai data asli. Secara umum, R2 digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan suatu model. Dalam regresi R2, ini dijadikan sebagai pengukuran seberapa baik garis regresi mendekati nilai data asli yang dibuat model. Jika R2 sama dengan 1, maka angka tersebut menunjukkan garis regresi cocok dengan data secara sempurna. Baiklah, berikut pengaruh produktivitas terhadap jumlah bibit terhadap hasil panen ikan lele di Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara. Berikut hasil menggunakan koefisien determinasi. Bisa kita lihat di sini ada rumus untuk mencari nilai atau hasil menggunakan analisis koefisien determinasi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis dan uji secara simultan nilai F hitung, tolak atau terima H0. H0 diterima apabila F hitung lebih kecil sama dengan F tabel, artinya semua variabel bebas secara bersama-sama bukan merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. H0 ditolak apabila F hitung lebih besar F tabel, artinya semua variabel bebas secara bersama-sama merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. Berikut uji F digunakan untuk uji ketepatan model. Apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya? H0 titik 2 diterima jika F hitung lebih kecil dari F tabel. H0 diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel. Berikut rumus dan hasil nilai dari hipotesis dan uji secara simultan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hipotesis dan uji secara individu, nilai T hitung tolak atau terima. Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Tujuan dari uji T adalah untuk menguji koefisien regresi secara individual. Nilai T tabel yang diperoleh dibandingkan nilai T hitung. Bila T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh pada variabel dependen. Apabila T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Oke, berikut uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Di sini H0 diterima jika T hitung lebih kecil dari T tabel, dan H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. Berikut rumus dan cara menyelesaikannya. Bisa kita lihat di sini nilai menggunakan hipotesis dan uji secara individu.
Oke, selanjutnya di sini ada hipotesis dan uji secara individu. Di sini bisa kita lihat laporan data survei terhadap 30 responden untuk menanyakan tingkat hasil panen petani terhadap jumlah bibit terhadap hasil panen ikan lele. Bisa kita lihat. Dan bisa kita lihat juga cara untuk menyelesaikannya. Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor ideal motivasi kerja karyawan yaitu 60%. Oke, setelah saya menjelaskan analisis data di atas, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari analisis di atas, yaitu analisis regresi adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan nonlinear, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional seperti pada model kuadratik. Perubahan X diikuti oleh kuadrat dari variabel X. Hubungan demikian tidak bersifat linear. Model analisis regresi merupakan suatu model yang parameternya linear atau biasanya fungsinya berbentuk garis lurus. Secara kuantitatif, dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Analisis regresi menyangkut studi tentang hubungan antara suatu variabel Y yang disebut variabel respon atau variabel dependen, yaitu variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel X merupakan variabel prediktor atau variabel independen, yaitu variabel bebas, tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Oke, selanjutnya kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan hasil analisis laporan data statistika, bisa saya simpulkan, hasil model persamaan regresi dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk memprediksi hubungan antara variabel di luar data yang dijadikan sampel dalam suatu populasi. Uji regresi linear sederhana seperti uji signifikan dengan uji T sangat membantu untuk mengetahui pengaruh secara kualitas dan kuantitas satu variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Korelasi dan regresi keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Setiap regresi pasti ada korelasinya, tetapi korelasi belum tentu dilanjutkan dengan regresi. Korelasi yang tidak dilanjutkan dengan regresi adalah korelasi antara dua variabel yang tidak mempunyai hubungan kasual atau sebab akibat atau hubungan fungsional. Untuk menetapkan kedua variabel mempunyai hubungan kausal atau tidak, maka harus didasarkan pada teori atau konsep-konsep tentang dua variabel tersebut. Oke, baiklah. Yang terakhir ada implikasi analisis regresi linear sederhana dapat dihitung dengan cara manual, tetapi memerlukan ketelitian dan kecermatan agar tidak terjadi kesalahan, dan bisa dilihat dari jumlah nilai X dan Y setiap responden yang sudah didata. Maka semakin kecil jumlah data responden, maka semakin mempermudah untuk menghitung menggunakan analisis-analisis yang sudah ditetapkan. Oke, slide berikutnya di sini saya akan menampilkan lampiran, yaitu pengaruh produktivitas terhadap jumlah bibit terhadap hasil panen ikan lele di Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara. Berikut
hasil X dan Y dari data 30 responden. Dan selanjutnya, data responden yang sudah kita analisis menggunakan analisis korelasi. Dan berikutnya yaitu data dari hasil menggunakan persamaan regresi. Oke, terima kasih. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.